Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di rumah Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Parung Serap, yaitu Bapak RT Basuki SH. Hari ini saya akan mewawancarai Pak RT Basuki. Ya, inilah Pak RT Basuki, Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Parung Serap. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ada di rumah ini kebetulan ya. kebetulan lagi dengar kecelakaan tadi, mas saudara. Kaget. Kalau boleh tahu Pak RT Basuki ini udah berapa tahun menjadi Ketua RT 04 ini? Saya jadi RT 04 RW 08, dulunya RT 4 RW 03. Tapi dipecah. Saya jadi RT kalau nggak salah itu dari tahun 2003. Karena saya beli rumah di sini, bangun di tanah, terus saya jadi RT itu kalau nggak salah dulu RT-nya dari Pak RT Sarmadi Ibu, RW-nya dulu Pak Komar. Sampai 3 kali jadi RW. Pertama RW Komar, RT-nya saya. Kedua dari RT saya, RW-nya itu Bapak Ahmad Yani almarhum. Sampai sekarang RW ketiga yaitu Bapak Indra Gunawan. Sampai RW 3 RW ya, tapi Pak RT masih menjabat terus. Bukan RW lagi, lurah Pak. Dari laman Lurah Sukri. Oh iya. Lurah Asbun, ya Lurah Acil, sampai terakhir itu Lurah sekarang itu namanya Pak Mahfudin. Mahfudin. Bapak Lurah Mahfudin. Almarhum kemarin juga mas saya Bapak Lurah siapa itu? Sahabat saya. Abu. Jadi Lurah Sukri, Lurah Acil, Esto, sampai Esto sekarang jadi camat. Ya, RT-nya tetap ya masih Pak Basuki. Waduh. Kalau nggak salah sampai 6 lurah saya menjabat. Lurah 6 kali ganti, RW 3 kali. Saya menjabat masih RT. RT tetap. Apa nggak mau naik jadi RW? Justru ini banyak dorong-dorongan dari warga. Pak RT nyalon, saya bilang periode saya tahun ini habis Desember. Nggak bisa ini ya? Sudah tidak bisa lagi. Kan di warga kita juga artinya ada yang senang, ada yang bosan, ada yang masih pengen kerja RT, macam-macam unik. Nah, cuma kita karena udah habis, nah banyak nih dari RT lain karena kita aktif pengumuman, bangun sahur. Jadi speaker kita di musola hari apa nih sampai ke 1 RW 2 RT. Yang sehingga kalau saya nggak jadi RT, mereka berkhawatir juga. Pak RT kalau dia jadi RW, saya berpikir karena RW kita ini juga baru 1 periode. Kalau kita masuk, nanti sangatnya kita ambil jadi RW, enggak juga. Tapi tergantung daripada warga. Kalau warganya dari 5 RT, sebenarnya pemilihan RW itu cukup dengan RT. RT yang memilih, bukannya seperti kemarin. Itu perwalnya begitu, Mas. Nah, seharusnya begitu, bukan semua. Karena bisa terjadi KKN kalau warga. Kalau RT itu sebenarnya memilih ada para RT. Nah, kalau RT para warga itu. Jadi perwal itu undang-undangnya begitu. Jadi kalau saya sih jadi RT udah cukup puas, udah cukup lama. Udah lama ya? Ada 30 tahun. Kalau nggak salah kita kalau dihitung dari tahun 2023 kita anggap udah 22 tahun. 22 tahun ya. Pak RT, ini saya dengar Pak RT ini kenal dekat ya sama wali kota kita itu Pak Haji Sarudin, dan juga Pak RT ini juga katanya kenal sama pejabat-pejabat di wilayah Kota Tangerang, bahkan Tangsel juga, seperti camat, lurah-lurah, sampai wali kota. Gimana tanggapannya Pak RT?
Kalau saya melihat seperti itu, kan orang lain yang menilai, bukan kita. Jadi memang saya punya kedekatan khusus terhadap seperti yang camat sekarang, Haji Aib itu, saya cukup baik, cukup kenal. Bahkan camat-camat yang lain juga sebelumnya saya dekat sekali. Bahkan kalau dengan wali kota ya benar, karena kedekatan saya sejak Bapak Haji Sahrudin itu menjabat wakil wali kota, saya menjabat sebagai ketua Golkar. Itu dulu. Karena saya sudah tidak boleh main di partai. Saat Pak Haji Sahrudin menjabat jadi wakil wali kota, saya dekat sekali sampai jadi wali kota. Hubungan saya selalu baik dan harmonis. Jadi memang benar itu apa yang dikatakan orang-orang bahwa saya dekat dengan wali kota, benar itu. Selama menjadi RT pasti ada suka duka aja nih Pak RT. Suka dukanya apa tuh Pak RT? Banyak sekali. Dulu Gang Sao ini Pak, Gang Sao ini cukup dengan hanya satu mobil. Cruise dengan motor nggak bisa. Nah, di sini dulu ada almarhum Pak Selamat, orang cukup sosial. Saya minta jalan sedikit dibuka sampai ke ujung, sampai Pak Karjo, sampai Pak Yono. Rumahnya itu pagarnya saya ganti, ya dengan pagar hitam saya biayain, jalannya saya lebarin. Jadi udah banyak juga ya semenjak Bapak jadi RT ini jalan juga luas, mobil masuk ya. Iya, kita pindahin jalan depan rumah saya kurang lebih 50 meter, Pak Julisul ada 20 meter, 2 meter kali 10, ya kan, saya sini tangan saya. Sampai ujung sana itu ya kita amalkan semuanya. Ya Pak, Selamat juga tadi Niko agak susah, pohon jamunya ditebang. Sampai kita rapikan, ya kan, biaya kita hanya jalan semua. Jadi amal ibadahnya juga ada, yang sudah almarhum itu seperti yang lain-lain. Ada mundur semua, kita pagerin. Jadi sekarang udah aman, motor nggak bisa beli. Ya berkat kepemimpinan Pak RT Basuki ini jalan jadi luas, jadi lebar, mobil masuk ya. Penerangan jalan juga. Penerangan gitu. Warga kita maunya nggak mau di aspal, maunya di komblok, kita laksanakan. Walaupun gang yang lain pada aspal, kita komblok. Banyak suka dukanya kita pasangin juga rumah saya supaya para pedagang itu bisa ngau kalau hujan. Alhamdulillah. Jadi saya jadi RT itu suka dukanya banyak. Banyak juga yang nggak senang kelompok ini dengan satu orang, silakan saja. Tapi saya digoyang bagaimana, nggak usah digoyang. Karena memang udah biasa lah itu pro dan kontra itu segelintir orang. Ya. Orang sirik ada aja. Iya. Padahal secara keseluruhan, secara global itu kepemimpinan Pak Basuki itu memang banyak manfaatnya untuk di lingkungan dan warga ya, bisa membantu warga juga. Yang dirasakan pada warga seperti itu. Got jalan juga paling bersih. RT kita itu sampah paling bersih. Boleh bawa bandingkan dengan RT lain. Bukannya RT lain nggak bersih, artinya dibanding RT lain, warga saya kayak plastik dengan DLH itu yang paling banyak bersumbangsi. Ya kan, Pak Sepul itu mengakui juga sebagai direktur sampah pengumpulan itu plastik bermanfaat, Pak Sepul mengakui itu. Saya rasa apalagi mau bertanya sama saya, listrik aman. Terakhir nih Pak RT nih pertanyaannya buat Pak RT. Pesan-pesan buat warga nih Pak RT, gimana? Menurut saya buat warga, andai kata saya memang sudah tidak jadi RT, harapan saya jangan sampai ada keributan, baik antara keluarga, antara tetangga. Jadi harus bersatu. Seperti saya jadi RT dengan pengelola ketua DKM Musola dan juga pengurus selalu akur. Harapan saya RT yang baru pun nanti dengan ketua musola, DKM, dengan sekretarisnya akur. Jadi bersih jalan. Itu. Yang jalan tuh musola kita ini paling hidup. Alhamdulillah jamaahnya juga kalau subuh itu bisa 4 saf, 5 saf. Karena RT juga sembahyang. Kalau RT nggak sholat, ya kesannya itu RT yang baru harus sholat, wajib jalankan. Di Malau itu kan kewajiban cuma, bukan suruh lagi. Tapi kalau RT sholat